Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erviana Eka Susanti, JKP Angkatan 9 Wonosobo. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas saya, yakni demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pada part 1, saya melakukan wawancara dengan Kepala SMK Negeri 1 Punggelan Banjarnegara yang dilakukan pada hari Kamis 8 Februari 2024 pukul 16 berada di kediaman beliau di Wanateti, Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erviana Eka Susanti, CGP Angkatan 9 Wonosobo. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini saya bersama dengan Bapak Ponco dari SMK Negeri 1 Punggelan. Beliau adalah sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Punggelan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Pak, lagi cuti bersama malah mengganggu ini. Tidak apa-apa, santai mawon. Jadi ini saya ada tugas untuk melakukan wawancara di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya lontarkan. Yang pertama langsung saja nih Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk identifikasi berarti kami biasanya kalau dilema etika itu sebenarnya mudah ya untuk mengidentifikasi ketika ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi harus diputuskan salah satu. Itu biasanya kita identifikasinya seperti itu. Banyak nggak terlalu sulit sih kita identifikasi ketika kita harus memutuskan salah satu dari itu. Sedangkan untuk rujukan moral itu lebih mudah karena biasanya perbandingannya baik dengan kurang baik. Kemudian untuk yang selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung kebajikan. Biasanya kan di sekolah kadang kita berbenturan ya, yang satu sebetulnya butuh, yang satu juga butuh dan sama-sama benar. Itu bagaimana? Biasanya kami melihat satu mana yang lebih prioritas, itu yang satu, karena kadang sama-sama baik, sama-sama harus dijalankan, hanya saja mana dulu, atau sama-sama baik tetapi salah satu harus dikalahkan. Artinya bukan kemudian salah tapi dikalahkan gitu. Artinya kita harus mengambil salah satu. Biasanya kami yang pertama kalau memang prioritas kami sesuaikan dengan kebutuhan mana yang paling dibutuhkan. Kemudian kalau yang benturannya adalah kebajikan dengan kebajikan dan harus diputuskan salah satu, kami lebih ke mana yang cenderung memenuhi regulasi, artinya sesuai dengan regulasi. Kadang baik itu belum tentu sesuai dengan regulasi, karena kadang hal-hal yang baik ternyata ketika kita breakdown atau kita lihat regulasinya itu ternyata ini tidak sesuai dengan regulasi. Berarti yang menjadi prioritas dan sesuai dengan regulasi. Kemudian untuk prosedurnya yang biasanya Bapak lakukan di sekolah, langkah-langkahnya bagaimana? Biasanya kami tidak memutuskan sendiri, artinya saya pribadi butuh pertimbangan dari teman-teman yang kami anggap punya objektivitas tinggi ya, karena kan banyak orang
saya sudah bisa memetakan mana orang-orang yang ketika kita ajak diskusi itu patokannya adalah objektivitas bukan subjektivitas. Jadi kita biasanya saya minta tolong juga masukan dari teman-teman seperti itu. Dan kedua yaitu kita lihat regulasinya seperti apa. Berarti dari masukan dari teman-teman, kemudian yang kedua dari regulasinya ya Pak. Kemudian walaupun pada akhirnya untuk keputusan kan di saya pribadi ya, ketika ada masukan-masukan yang positif itu menjadi pertimbangan gitu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu jawabannya hampir mirip dengan yang tadi ya. Okay. Artinya untuk efektivitas pengambilan keputusan, kita pertama bermusyawarah dengan teman-teman yang punya objektivitas tinggi, kemudian kita lihat regulasi ya, regulasi karena ada ya tadilah hampir mirip, ada sama-sama baik tapi mana yang lebih cenderung memenuhi regulasi atau aturan yang ada gitu. Kemudian ketika dalam pengambilan keputusan itu mestinya ada tantangan yang paling sering dihadapi ketika mengambil keputusan dilema etika itu apa Pak? Ya namanya dilema kan sesuatu yang sulit diputuskan ya. Maka ketika apalagi itu kan dua unsur kebaikan yang harus diputuskan salah satu, pasti ada ketidakpuasan di satu pihak, pasti ada ketidakpuasan di satu pihak, terutama pihak yang merasa tidak terakomodasi, itu pasti. Nah, dalam hal ini kami biasanya ketika menyampaikan keputusan dua hal ini kita sosialisasikan, kita sampaikan kenapa kami harus mengambil langkah seperti ini. Kami sampaikan alasannya, dasar kami mengambil keputusan seperti itu. Jadi kemudian setelah itu biasanya ya butuh waktu juga untuk bisa semua pihak bisa menerima gitu. Tapi biasanya seiring sejalan begitu biasanya ya hilang sendiri lah. Kemudian apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah dilema etika itu? Apakah sudah terjadwal atau misalnya ada permasalahan langsung diselesaikan di tempat? Kondisional. Artinya kalau permasalahannya kok seanggap ringan dan bisa segera diselesaikan, biasanya kami selesaikan di waktu itu. Tapi kalau memang membutuhkan diskusi, membutuhkan pemikiran yang lebih panjang, biasanya kami jadwalkan kapan kami mengundang teman-teman yang tadi saya sampaikan yang punya objektivitas tinggi dan punya pengalaman. Karena kebetulan di SMK Negeri 1 Punggelan itu ada mantan kepala sekolah. Itu kan bagaimanapun pasti punya pengalaman pernah jadi kepala sekolah. Itu salah satu orang yang kami mintai untuk pendapatnya begitu. Jadi bisa kondisional langsung ya, bisa kami jadwalkan untuk hal-hal yang memang untuk memutuskannya itu butuh proses yang tidak sebentar. Tadi kan disebutkan bahwa ada teman yang mantan kepala sekolah, berarti ini kan salah satu faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Selain faktor individu, apakah ada faktor-faktor lain yang menjadi pemikiran Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, tadi regulasi lagi ya, regulasi ya. Jadi banyak hal yang ya tadilah yang mungkin menurut kita baik, ternyata ketika kita tarik ke regulasi kadang tidak sesuai. Jadi yang pertama regulasi, kemudian saya butuh masukan, musyawarah, diskusi dan sebagainya. Jadi untuk yang terakhir ya Pak, dari yang sudah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik
dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu? Pastinya kan sudah banyak sekali sering mengambil keputusan ketika terjadi dilema etika. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang sudah diperoleh? Ya, pembelajarannya karena kasus banyak ya. Misalnya kita ketika menangani anak, misalnya ini saya kasih sampel permasalahan. Ketika kita menangani anak, ada pihak-pihak guru yang barangkali menghendaki bahwa ketika anak melanggar itu ada punishment gitu misalnya. Kemudian ada pihak-pihak yang terutama ini mohon maaf guru penggerak ya, guru penggerak biasanya kan disiplin positif. Ya, disiplin atau budaya positif atau disiplin positif itu yang ya ini bagi PR buat panjenengan itu guru penggerak, apakah ketika punishment dilaksanakan itu efeknya seperti apa, artinya ada efek jerahnya atau tidak. Kemudian budaya atau disiplin positif itu ketika diterapkan itu efeknya seperti apa, ini barangkali ya mungkin menjadi PR guru penggerak untuk diteliti ya kira-kira efektif mana sih, karena punishment itu kan sekarang cenderung dilarang ya oleh pemerintah. Itu kembali ke regulasi, maksudnya guru kan baik maksudnya ketika ada punishment supaya anak-anak itu jerah. Tapi ketika menurut saya misalnya contoh anak terlambat sekian menit harus pulang, ya, itu kan banyak punishment yang tujuannya baik. Jadi guru nggak punya maksud bahwa nanti supaya anaknya jadi tidak baik atau dia jerah gitu. Ya, tapi ketika kita tarik ke regulasi itu salah karena itu mengandung kekerasan gitu yang sedang in kan sekarang itu ya perlindungan dan sebagainya. Kemudian tapi saya juga belum melihat guru-guru terutama yang CGP menerapkan disiplin positif. Ya, mungkin ketika diterapkan itu efeknya seperti apa gitu. Jadi pembelajaran saya ya yang pertama bahwa ketika ada dilema etika, saya cenderungnya yang pertama kembalikan ke regulasi seperti apa, dan yang kedua ketika di regulasi nggak ada permasalahan, artinya memutuskan A maupun B sama, berarti ya kita ambil yang terbaik dari yang terbaik karena sama-sama baik seperti itu. Ya memang yang kami peroleh ya kita dipaksa untuk memutuskan hal-hal yang sulit. Jadi ketika kita sudah terbiasa memutuskan hal-hal yang sulit, maka pada suatu saat kita menemukan harus memutuskan sesuatu, berarti kita overnight. Jadi kita ketika ini nggak gampang memang seharusnya sih win-win solution ya, tapi kadang kan sulit, maka kita nggak gampang lah. Yang penting setelah itu kita pahamkan mereka, kita pahamkan pada semuanya, sehingga pada suatu ketika keputusan itu adalah merupakan hal yang terbaik. Dan saya sering menyampaikan ketika diskusi, ayo kita debat di sini, ayo kita bertengkar di sini. Tapi setelah keluar dari ruang rapat ini, dari ruang diskusi, apapun keputusannya adalah keputusan bersama. Ya, barangkali itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Sangat mencerahkan sekali ya tadi pembelajaran tentang regulasi dan prioritas, tentang bagaimana cara kita memutuskan tentang dilema etika. Terima kasih. Saya rasa cukup dari saya nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah analisa saya setelah saya melakukan wawancara dengan Bapak Ponco Nugroho, Kepala SMK Negeri 1 Punggelan Banjarnegara. Selanjutnya, pada part 2, saya melakukan wawancara dengan Kepala BA Aisyah Banjarnegara yang dilakukan pada hari Jumat 9 Februari 2024 pukul 8.30 dengan lokasi di Taman Seruling Mas Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Diana Eka Susanti, CDP Angkatan 9 dari Wonosobo. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni mewawancarai kepala sekolah yang ada di instansi masing-masing. Untuk kali ini saya akan mencoba melakukan wawancara dengan Kepala PA Aisyah Banjarnegara dengan Bu Sugi. Assalamualaikum Bu Sugi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada acara apa ini di salon mana ya Bu? Ini ada acara rapat persiapan lomba melukis dengan media Jatim untuk anak-anak PA 1 Kabupaten Banjar. Oh iya, mohon maaf ini sedang acara liburan justru diganggu ya Bu. Nggak apa-apa. Jadi ada tugas untuk bertanya tentang hal-hal yang dilakukan ketika terjadi kasus delima etika di sekolahnya. Kira-kira di tempat Bu Sugi pernah terjadi kasus apa? Karena kami di PA Bu yang cenderung usia anak-anak, mungkin untuk kasus dilema etika ini ya antara anak-anak itu saling mengolok-olok, saling apa ya namanya, kayak menghina, mengece, itulah pun namanya anak-anaknya. Jadi kadang yang mengolokkan hasil-hasil kerja yang katanya punya teman itu tidak bagus atau kurang besar atau terlalu kecil gitu. Kadang yang namanya anak-anak kan seperti itu. Terus untuk selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi antara kasus yang dilema etika dengan yang rujukan moral? Kalau kasus dilema etika sama moral itu saya kira hampir sama gitu. Karena kalau moral itu dari akhlak ya, akhlak, kalau etika dari perbuatan. Terus seperti itu gimana? Ya benar apa enggak? Maksudnya ya kalau dilema etika itu kan berarti kita memilih antara dua kepentingan, tapi benar dengan benar. Kalau rujukan moral itu ada dua kepentingan, tapi yang satu betul, yang satu memang salah. Misalnya apa ya? Kalau yang dilema etika itu kayak kita mau menaikkan siswa, siswanya itu sebenarnya belum layak untuk naik, tapi kalau tidak dinaikkan kita kasihan, berarti kan dua-duanya benar. Tapi kalau rujukan moral itu misalnya hal yang bertentangan dengan hukum, yang satu bertentangan, yang satu itu sesuai. Kalau di PA mungkin jarang kalau rujukan moral, kalau di PA jarang, tapi kalau etika itu sering. Karena kalau kita terus terang itu kan kita patokannya dengan usia, kadang seperti usia masih kurang, tapi orang tua minta dinaikkan, seperti itu kan. Jadi kita sebagai guru kadang ya hanya menghimbau seperti ini pun, karena usianya masih kurang, harusnya belum bisa naik. Tapi karena paksaan dari bunda, orang tua siswa kadang saya ini, oke, saya naikkan tidak apa-apa, tapi asal nanti kita bisa bekerja sama untuk bisa apa ya namanya, anak ini bisa lebih rajin lagi, lebih semangat lagi belajarnya agar bisa menyeimbangkan dengan teman-teman. Kadang itu ya Bu, apa namanya, ingin cepet masuk SD jadinya harus segera diluruskan ya Bu. Iya, tapi kadang usianya yang belum bisa, kadang memang terpaksa dan minta banget ya. Oke lah seperti itu, tapi kalau memang tahun ajaran sekarang tidak bisa bunda, karena ijazahnya itu sekarang memang dari Kemenak itu sudah dipatok harus usia 6,5 lebih. Kemudian untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tapi harus dipilih salah satu. Biasanya caranya gimana? Kalau saya insya Allah kita komunikasikan dulu dengan teman-teman. Jadi keputusan tidak murni saya ambil sendiri bunda. Jadi saya selalu ada komunikasi, misalkan yang bersangkutan dengan wali murid dia, biasanya untuk saya komunikasikan dengan wali kelasnya dulu, seperti apa perkembangannya. Nanti kalau memang perkembangannya bagus, nanti biasanya saya ambil keputusan yang terbaik. Ini sebenarnya hampir sama ya Bun, ini langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, tahap-tahapnya. Ya kita dulu caranya
berdiskusi memang untuk misalkan yang mendesak sekali ya, saya diskusi dulu biasanya dengan guru-guru yang ada di situ, terutama dengan wali kelas, wali siswa. Habis itu saya panggil dari wali siswa sendiri. Nanti setelah itu baru kita putuskan bersama. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif caranya dilakukan dengan bagaimana? Diskusi tadi, diskusi musyawarah lah, musyawarah untuk mencapai mufakat seperti itu. Terus untuk pengambilan keputusannya ini kan mestinya ada tantangan. Kira-kira tantangan dan hambatannya pada saat melakukan pengambilan keputusan apa? Ya kadang kalau kita kan sering pakai perasaannya, kadang perasaan kita yang kadang yang nggak enak, keputusannya terlalu berat bagi wali gitu kan, kadang kita juga nggak enak juga. Jadi kita harus menyeimbangkan lah seperti itu. Kemudian untuk pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus dilema etika dari Bu Suki, ada jadwal tertentu untuk penyelesaian atau harus selesai pada saat itu juga? Kita lihat situasinya Bunda. Misalkan itu mendesak sekali harus selesai saat itu juga ya kita selesaikan. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, biasanya kita gali lagi, kita dipikirkan lagi seperti itu. Berarti kondisional ya Iya, Bu? kondisional. Kira-kira selama ini ada seseorang atau faktor tertentu yang ikut membantu Suki dalam pengambilan keputusan? Ada, karena kita di yayasan, kalau memang persoalan yang sangat berat, saya melibatkan dengan majelis pendidikan dasarnya. Kira-kira dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa yang sudah Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Mestinya kan ada hikmahnya. Kira-kira hikmahnya apa saja Bu? Ya, tentunya kita akan lebih baik lagi dan lebih bijak lagi dalam mengambil sesuatu yang harus kita putuskan. Bu Suki, terima kasih untuk waktunya hari ini. Wawancaranya sudah selesai. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Terima kasih juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Demikian wawancara untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah analisa saya setelah saya melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala dari BA Aisyah Banjarnegara. Pada part terakhir, yaitu part 3, saya melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Mojo Tengah Wonosobo, yakni dilakukan pada hari Senin 12 Februari 2024 pukul 7.30 dengan lokasi di ruang kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dan 9 dari Kabupaten Wonosobo hari ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana kami akan melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah. Untuk hari ini kami akan melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Beliau adalah Dr. Anda Sri Wuryanti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya karena kebetulan kami ada tugas untuk melakukan wawancara. Jadi hari ini kami minta Ibu untuk berkenan menjadi narasumber kami ya Bu. Insya Allah. Mohon maaf Bu, jadi ada beberapa hal yang akan kami ketika tanyakan ini terkait dilema etika yang mungkin juga beberapa waktu lalu Ibu sudah pernah dan bahkan sering menghadapi permasalahan dilema etika. Yang pertama yang ingin kami tanyakan Bu, selama ini bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus berupa dilema etika ataupun kejugaan moral? Mungkin yang sering kita pakai untuk mengidentifikasi itu tentu saja kasus-kasus misalnya
dari anak-anak yang melanggar tata tertib siswa, dari kedatangannya yang mungkin terlambat, kemudian keikutsertaan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, tidak masuk tanpa izin, antara lain seperti itu. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama itu kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu saja keputusan tidak bisa saya ambil sendiri, karena sekolah ini kan satu institusi, sehingga untuk memutuskan hal-hal tersebut pasti saya akan melibatkan teman-teman, terutama teman-teman Bapak Ibu guru, juga tim dalam hal ini utamanya tentu saja tim di kesiswaan, selain tentu saja melibatkan wali kelas, dan kalau diperlukan nanti pasti kita akan memanggil orang tua siswa, misalnya seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkah yang biasanya Ibu lakukan selama ini bagaimana? Yang pertama tentu saja masih identifikasi, ya. Kemudian analisis dulu apakah hal-hal yang kita dari hasil identifikasi, langkah apa yang harus kita lakukan. Kemudian tentu saja saya mengajak diskusi dengan teman-teman yang berkepentingan dalam hal ini, sehingga keputusan nanti yang kita ambil itu jangan sampai menjadikan keputusan yang buru-buru dan menjadi keputusan yang paling baik untuk semua. Menyambung hal tersebut, hal-hal apa Bu yang sekiranya itu menjadi hal yang efektif untuk Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, seperti saya utarakan tadi, hal-hal apa yang harus yang efektif, tentu saja langkah-langkah yang kita ambil sesuai dengan prosedur. Itu yang paling efektif. Kan sudah sesuai prosedur Ibu, kira-kira ada tantangannya nggak kalau misalnya dalam menjalankan kita sudah prosedur tapi pasti kan ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Itu pasti, karena walaupun kita sudah menerapkan ini ada tata tertib, ada aturan yang harus kita jalani, yang namanya manusia pasti ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa memahami hal-hal tersebut, atau mungkin juga punya kepentingan untuk menentang seperti itu. Tapi itu bisa kita selesaikan dengan cara bicara dari hati ke hati, mungkin seperti itu. Kemudian kira-kira Ibu apakah memiliki jadwal khusus untuk penyelesaian masalah ini, ataukah memang harus selesai di tempat saat itu juga, atau sudah terjadwal? Jadwal khusus tidak ada, karena kasus-kasus dilema etika ini juga muncul tidak terjadwal. Tentu saja kita punya waktu, tidak harus ketika, karena melihat persoalannya, apakah keputusan ini harus segera kita ambil ataukah masih bisa kita tunda, tergantung bagaimana yang terjadi, kasusnya seperti apa gitu. Jadi kalau memang harus segera kita selesaikan, segera. Tapi kalau memang itu butuh analisa yang dalam, mungkin butuh waktu. Karena kalau kita terburu-buru, jangan-jangan malah nanti keputusan yang kita ambil ini bukan suatu keputusan yang bagus. Nah Bu, jadi dalam mengambil sebuah keputusan tadi itu, kira-kira ada tidak Bu, seseorang atau faktor-faktor apa yang sekiranya itu bisa mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan? Pasti, itu pasti. Di suatu institusi, di samping pasti ada hal-hal yang kadang-kadang menjadi rintangan kita, tapi pasti ada yang memang sangat mendukung apa yang menjadi keputusan kita. Ada teamworknya. Kalau di sekolah kita pasti ada tim kesiswaan yang pasti menjadi tangan kanan saya, terutama dalam hal menyelesaikan permasalahan hubungannya dengan kesiswaan. Tentu saja, tapi sebetulnya permasalahan etika ini juga tidak hanya pada siswa, bisa juga pada guru maupun karyawan. Nah, kita sangat terbantu dengan adanya tim manajemen sekolah. Gini.
Nah, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah? Ya, kerjasama, kolaborasi itulah yang sangat penting dalam suatu institusi. Bahwa sering saya utarakan bahwa kalau kita bekerja di suatu institusi, ini adalah ladang kita. Bagaimana menyadarkan, ini yang menjadi tantangan bagi saya, yang utama menyadarkan teman-teman bahwa kita itu harus cinta pada institusi, berkolaborasi untuk menyelesaikan semua permasalahan. Karena semua keputusan yang diambil tidak miliknya kepala sekolah, tidak miliknya guru penggerak, tapi ini adalah milik semua warga, dan ini harus kita jalani bersama-sama seperti itu. Ya, artinya semua saling memiliki. Ya. Ibu mohon maaf, ini kiranya sudah cukup beberapa hal yang perlu kami tanyakan kepada Ibu. Terima kasih banyak atas pengalaman dan praktik baik yang sudah diberikan kepada kami sehingga bisa menambah wawasan kami. Nah, demikian wawancara kami beserta Ibu Kepala SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Ibu Dr. Anda Silviati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah analisa saya setelah saya melakukan kegiatan wawancara dengan Dr. Anda Sri Wuryanti, Kepala SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Wonosobo. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah melakukan wawancara dengan ketiga kepala sekolah, yakni dalam pengambilan keputusan sebaiknya untuk melihat nilai yang ada dalam situasi. Namun yang perlu diingat adalah kita juga harus berpatok pada regulasi. Dahulukan hal yang menjadi prioritas dan kebutuhan sekolah serta sesuai dengan regulasi. Tidak semua hal yang baik sesuai dengan regulasi. Jadi kita harus menggunakan regulasi sebagai tumpuan pengambilan kebijakan dan selalu melibatkan anggota sekolah dalam menentukan keputusan. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.